selamat siang teman-teman Moons. Kembali lagi bersama Moonkillers. Moonkillers ini adalah suatu channel di mana kita menganalisa suatu pergerakan dari komoditi cryptocurrency, entah itu Bitcoin, Ethereum, altcoin, dan semacamnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai key level yang berada di ADA USDT serta quick update dari video-video sebelumnya. Oke, kita mulai dari daily terlebih dahulu. Ini ada beberapa daerah yang sudah saya tandai. Ada supply dan demand. Kita menuju ke demand terlebih dahulu. Oke, demand, ada 3 demand sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah demand yang sekarang yang buat dia rebound dan expansion move. And then terdapat demand juga di area sini, di area 0,65 dan on efficiency. Dimana on efficiency ini tuh belum terisi nih dari Februari. Dari Februari 0,5 sampai 0,445 dan tidak ada lagi tuh on efficiency yang lainnya kecuali kita cari demand di area sini pasti ada. Nah, untuk hal yang lainnya adalah kita supply-nya nih. Supply yang perlu kita perhatikan itu ada 5. Untuk short term-nya nanti kita lihat dari 4 hour, dan untuk daily-nya untuk hour 1 hour, lalu untuk daily-nya terdapat 3 supply yang lumayan kuat nih. Seharusnya ya di 1,6, 2,2 dan juga all time high-nya $3. Oke. Yang menariknya adalah yang apabila kita lihat dari daily adalah terdapat suatu trend resisten nih yang menjaga area ADA USDT dari 2 September, dia itu reject, 10 November reject, dan juga 19 Januari reject, dan sekarang nih dia sekarang breakout tapi takutnya fake out. Kenapa bisa dikata takut kita ini adalah fake out? Ini tuh juga terdapat bila kalian trade by chart, terdapat hal yang menarik di sini. Ini Adam and Eve. Terdapat pola chart pattern Adam and Eve, di mana neckline-nya itu ada di area supply yang sekarang nih. Dan sedangkan area supply yang sekarang itu dia berhasil menahan si ADA untuk short term-nya. Namun trendline resisten itu telah break out gitu. Nah, kemungkinan pergerakan ADA ini untuk bila menggunakan pola pattern Adam and Eve, ya kita harus lihat dia itu breakout the resistance or supply yang di sini dan dia konsolidasi, and then next dia cari supply lagi yang lain gitu. Atau ada kemungkinan lain kita nggak perlu pakai if-nya dan kita tunggu cup and handle-nya ini jadi gitu. Nah, plus ditambah terdapat area VVG di sini. Ya mungkin aja dia mau ngisi terlebih dahulu area VVG ini supaya dia bisa berhasil untuk dapat menembus area supply and resistance di sini gitu. Nah, jadi intinya ada untuk yang short term-nya bila kita menggunakan pola chart pattern ini, yang perlu kita highlight adalah ya yang tadi dia berhasil konsolidasi di sini dan dia naik untuk menembus neckline Adam and Eve. Or kalau misalkan dia nggak bisa nembus, ya pola selanjutnya adalah kita pakai chart pattern cup and handle sekalian dia untuk mencari area VVG yang ada di sana. Oke. Ditambah di sini pun juga terdapat supply kan. Demand. Nah, mungkin aja gitu dia di sana.
Kenapa ini bisa kita identifikasi di sini? Kenapa dia bisa rebound dari area sini? Karena terdapat ada demand kecil, dan ini nantinya akan menjadi supply bila ini nggak kuat gitu. Oke. Intinya untuk ada yang perlu diperhatikan itu adalah yang untuk daily trend resistance yang di sini nih. Kalau kita pakai daily trend resistance ini perlu kuat sebagai trend support nih bila ini karena udah breakout ya. Terus demand dan supply-nya yang perlu diperhatikan. Lalu ya untuk 4 hour-nya ya kita bisa menggunakan dua pola chart pattern. Yang pertama ada main if dengan syarat kalau ada main if ini dia tidak boleh turun ke RTO kembali. Lalu misalkan ada main if ini dia masih belum mampu untuk mengambil supply, ya berarti kita ganti trade plan-nya menjadi cup and handle bila kita menggunakan chart pattern untuk trade gitu. Oke. Untuk ada sih seperti itu ya. Dan kita quick update dulu nih terlebih dahulu ke Solana. Oke, Solana ini menarik. Kenapa menarik? Karena waktu itu di video sebelumnya itu saya berkata bahwasanya dia kemungkinan bisa membuat LH di area VVG. Oke, ini kan setelah dia bikin LH di sini, dia bikin higher high di sini, dan kemungkinan LH yang saya bilang di video sebelumnya adalah di sini. Oke, benar ya, di VVG, dan kita berhasil secure profit bila kalian ikut, yaitu kurang lebih 8,26%. Nah, syaratnya bila ini juga ada Fibo extension ya yang ditarik dari, oke, kita ada extend dulu karena lower high-nya di sini. Oke. Nah, ini kemungkinan next area bila si buyers ini masih kuat untuk si Solana. Nah, kemungkinannya ada di area Fibo extension 1%, 1,2 dan 1,6%. Di mana areanya yaitu pas banget di area supply di sini dan juga supply di sini. Nah, gitu. Untuk si Solana. Dan untuk Alice, nah Alice pun juga sama ya, dia juga udah nah dia pun juga sangat menjaga area area strukturnya tuh dari LL dia masih HL, DLH, HH, LH, HH. Nah, HH. Dan kemungkinan di mana area LH-nya ya kalau misalkan pakai Fibo retrace, kita cari aja. Kita tarik dari ini ke sini. Ya kemungkinan retrace-nya di sini atau kemungkinannya di sini sih lebih besarnya. Karena terdapat demand dia untuk bikin HL lagi nih. Setidaknya dia udah berhasil breakout dari trend resisten. Kalau misalkan kalian tarik dari sini, nah, dan kita berhasil secure profit kurang lebih ya 12,41%. Dan untuk SLM ya, untuk SLM pun sebelumnya itu terdapat area pentingnya di sini. Cuma sebelumnya saya berkata bahwa kalau misalkan udah breakout dari trend resisten ini, ya dia itu kemungkinan rally-nya kencang gitu. Dan bila kita check out nih profitnya dari breakoutnya dia trendline resisten daily ya kurang lebih 16,83, dan terdapat di sini struktur break. Ya, ini udah HH lagi nih. Kurang lebih dia paling setidaknya mencari
mencari LH dulu nih sebelum dia melanjutkan untuk kenaikan kembali, karena di sini pun ada VVG, makanya ada rejection di sini, tapi udah VVG sudah filled. Oh belum filled. Dan juga ada untuk short termnya ada supply di sini. Nah untuk short termnya seperti itu. Dan kalau misalnya kalian cari ya sama aja, kalau mau menggunakan Fibo extension seperti ini, kemungkinannya di sini ditambah ya, di sini juga ada demand. Nah di sini ada demand, kemungkinan ke area sini, atau setidaknya jangan lebih turun daripada atau lebih bawah daripada lower high sebelumnya. Oke? Untuk quick update dan ada USD itu ya segini aja. Paling nanti untuk kedepannya saya akan update lagi pergerakan yang lainnya, termasuk nanti untuk video selanjutnya adalah video tentang the mother of coin, Bitcoin. Oke, enough. Terima kasih Moons. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comments bila kalian menyukai video dan konten ini. Oke, ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.